Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita, dalam keadaan yang masih bisa mengucapkan syahadat dan masih diberi kesempatan untuk duduk bersama dalam majelis yang insya Allah berkah hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya terang benderang. Semoga kita selaku umatnya selalu dalam keadaan istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, data dari WR Sosial pada tahun 2024 menyebutkan bahwa rata-rata manusia menghabiskan lebih dari 6 jam waktu seharinya di depan layar digital. 6 jam. 6 jam itu seperempat hari kita disisihkan untuk Al-Quran, untuk doa, untuk sekedar duduk diam dan bertanya, aku ini sedang untuk apa hidup ini? Kita scroll TikTok sambil makan, kita buka Instagram sambil menunggu sholat, dan bahkan ada yang HP di dalam masjid, bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk doa, tapi untuk lihat story kehidupan orang lain. Dan yang paling menyedihkan, kita tidak merasa ada yang salah karena semua orang di lingkungan kita melakukannya. Tapi saudaraku, percayalah, sesuatu yang dilakukan oleh semua orang belum tentu sesuatu yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Media sosial bukan sekedar aplikasi. Ia dirancang oleh ribuan insinyur dari berbagai daerah yang berbayarannya tinggi dengan satu tujuan utama, yaitu mencuri perhatian kita selama mungkin. Fitur scroll yang sengaja dibuat agar kita tidak punya titik berhenti alami, notifikasi yang dirancang agar kita terus merasa ada yang menunggu, ada yang perhatikan, seperti like dan komentar dirancang agar otak kita ketagihan, agar otak kita merasa divalidasi. Dan sementara itu semua terjadi waktu kita habis detik demi detik, menit demi menit. Allah kemudian berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 dan 2 yang berbunyi, wal asr innal insana lafi khusr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Allah bersumpah dengan waktu hanya dengan itu, bukan dengan harta, bukan dengan kecerdasan, karena waktu adalah nyawa kita yang sungguhnya. Saat waktu habis, habislah hidup kita. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmizi, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana ia peroleh, dan kemana ia berbelanjakan, dan ilmu sejauh mana ia amalkan. 2 pertanyaan pertama itu tentang waktu. Artinya cara kita menggunakan waktu adalah salah satu pertanggungjawaban terbesar kita di akhirat. Imam Al-Ghazali pernah berkata, manusia paling rugi adalah yang sibuk dengan yang tidak penting, sementara waktu terus berjalan dan maut mendekat. Beliau menulis Ihya Ulumuddin, kitab yang berjilid-jilid, yang bahkan sampai hari ini dibaca oleh jutaan orang. Di tengah kesibukan mengajar dan berdakwah, beliau tidak punya handphone, beliau tidak punya sosial media, tapi ilmunya abadi. Kita semua punya teknologi yang beliau tidak punya, tapi apa yang sudah kita hasilkan? Apa yang sudah kita manfaatkan untuk orang lain? Saudaraku, lihat jelas sekitar kita.
Di warung kopi, semua megang HP dan tidak ada yang ngobrol. Di meja keluarga, semua menunduk ke layar masing-masing. Di masjid setelah sholat, bukannya zikir, banyak yang langsung ke WhatsApp, langsung mengecek email, langsung membuka hal-hal yang tidak terlalu penting. Kita hidup di era yang paling terhubung dalam sejarah manusia, tapi di era yang paling kesepian. Riset dari Harvard, lebih dari 28 tahun membuktikan bahwa kualitas hubungan manusia adalah kunci kebahagiaan. Bukan followers, bukan viewers, bukan like dan komen dari viewers kalian. Dan lebih berbahayanya, kecanduan layar ini memutus hubungan kita dengan Allah. Kita tidak punya lagi waktu untuk duduk diam, merenung, atau membaca Al-Quran. Kita terlalu sibuk menonton hidup orang lain sampai hidup kita lupa menjalaninya. Dan yang lebih parah, kita lupa mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Sekarang, saya akan meminta kalian untuk hapus sosial media itu yang tidak realistis. Tapi saya minta kamu untuk melakukan 3 hal kecil yang bisa mengubah hidup. Pertama, buat zona bebas layar di waktu ibadah. Saat azan berkumandang, letakkan HP. Saat di dalam masjid, simpan HP. Saat setelah sholat, zikir dulu, baru main HP. Buat aturan ini sebagai ibadah, bukan beban. Kedua, ganti 10 menit setelah scrolling, 10 menit dengan membaca Al-Quran. Cuma 10 menit, tidak banyak. Bahkan 1 halaman pun cukup, tapi harus setiap hari dilakukan dengan konsisten. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, meskipun sedikit. Ketiga, yaitu sebelum tidur, tanyakan ke dirimu 1 pertanyaan. Hari ini apakah ada yang aku lakukan yang bisa menjadi bekalku di akhirat? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi ia bisa mengubah prioritas hidupmu pelan-pelan. Karena orang selalu mengingatkan kepastian, hidupnya justru paling bermakna. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu fazuruni azurkum wasyikuruli wala takfur. Artinya, maka ingatlah aku, niscaya aku akan denganmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Saudaraku, kita tidak tahu kapan giliran kita dipanggil Allah. Mungkin besok, mungkin hari ini, mungkin malam ini, mungkin setelah ceramah ini selesai. Dan malaikat maut akan datang pada saat itu. Ia tidak akan menunggu kita untuk selesai scroll, untuk selesai menonton video pendek yang ada di YouTube, dalam keadaan tangan kita masih memegang HP dan mata kita menatap konten yang sia-sia tersebut. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat kita implementasikan bersama-sama. Apabila ada salah perkataan yang saya ucapkan, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Tapi jika ada sesuatu yang bermanfaat, tolong disebarkan dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.